kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Al-Qur'an. Yang pertama ayat Al-Qur'an yang sudah tadi saya sampaikan bahwa agama Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Jadi enggak boleh lagi orang menambah-nambah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini. Apa saja yang membawa kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, maka sudah dijelaskan kepada kalian. Artinya agama Islam sudah sempurna. Enggak boleh orang-orang menambah lagi. Dan Nabi juga mengancam dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang ada contoh dari kami, tertolak amalan itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, amalan itu tertolak. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Di dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah, enggak ada dalam Islam. Jadi semua bid'ah itu sesat. Dasarnya hadis yang tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Jadi enggak ada istilah yang hasanah. Makanya ditanya kepada mereka, kalau dalam hadisnya setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka, tanya kepada mereka, ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Kan kalimatnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Kalimatnya kullu dua-duanya. Kullu artinya semuanya. Setiap kesesatan atau semua kesesatan tempat neraka. Tanya kepada mereka, apakah ada kesesatan yang tempatnya di sorga? Kalau mereka katakan tidak ada, berarti semua kan artinya semua kesesatan neraka. Berarti juga sama, kembali kepada awalnya, semua bid'ah sesat. Berarti nggak ada yang hasanah. Maka ini harus jelas dulu bahwa dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Kemudian penjelasan tentang istilah bid'ah ini juga harus dipahami. Untuk melihat di halaman 78 di buku ini 78 yang dikatakan bid'ah, definisi bid'ah menurut penjelasan Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah dalam buku Syarh Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk melihat di halaman 78, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Yang dikatakan bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi bid'ah itu cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat. Tujuannya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi bid'ah ini sesuatu yang baru yang dibuat, cara-cara yang baru. Sebagian lagi menyebutkan bahwa pengertian bid'ah satu cara dalam agama yang dibuat-buat, bentuknya menyerupai syariat, atau di sini disebutkan kata Ibnu Rajab yang dimaksud dengan bid'ah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat. Adapun yang memiliki dasar syariat ini enggak dimaksud dengan bid'ah. Contohnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih. Beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah ini istilah bahasa. Jadi bid'ah secara bahasa bukan menurut syariat, kata Imam Ibnu Rajab. Karena apa? Karena salat tarawih Nabi sudah lakukan. Nabi lakukan dengan berjamaah, Nabi lakukan di masjid, Nabi lakukan sesudah salat Isya. Nabi lakukan salat tarawih di malam bulan Ramadan pada Isya. Nabi lakukan dengan berjamaah, Nabi lakukan di masjid. Kemudian di zaman Umar mereka
sholat di Masjid Nabawi berkelompok-kelompok. Kata Umar, alangkah baiknya kalau disatukan dengan satu imam. Kemudian disatukan dengan satu imam. Ketika Umar lihat sebaik-baik bid'ah ini, ni'mal bid'ah. Ini menurut bahasa. Karena apa? Karena berjamaah dalam sholat tarawih udah ada contohnya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sempat tidak keluar karena khawatir diwajibkan sholat malam atas para sahabat. Tapi ada contohnya. Adapun berkaitan dengan masalah azan 2 kali, Utsman berijtihad dan dilakukannya di Zaura, artinya di pasar, supaya orang tahu bahwa ini waktu Jumat. Kalau sekarang udah pengeras suara, nggak perlu lagi dengan 2 kali azan. Dan masih banyak lagi yang dijawab oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi kita kembali kepada kaidah kita dalam kita berpijak, dalil dari Quran dan Sunnah tentang tidak boleh ada bid'ah. Kalau ada yang bid'ah yang baru dianggap baik oleh masyarakat, tetap nggak bisa. Maka kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahal nasu hasanasan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Dan ini akan timbul ratusan pertanyaan nantinya. Bagaimana perayaan ini? Bagaimana begini? Kita ngambil kepada kaidah dulu dasar. Itu yang kita pegang, yang dijelaskan oleh para ulama. Sebab kita nanti akan dihadapkan dengan berbagai macam bid'ah yang dianggap baik oleh masyarakat, karena mereka semuanya menganggap baik. Dan ngambil contohnya, ya contoh itu kejadian Umar bin Khattab. Ini nggak bisa dijadikan dalil. Atau mereka jadikan contoh seperti mushaf Al-Quran. Kata mereka kan mushaf dulu lembaran-lembaran. Sekarang dikumpulkan oleh Utsman, mushaf Utsmani. Dan ini bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Karena memang sudah ada dan para sahabat ijma, dan ijmanya sahabat maksum. Dan Allah juga menyebutkan bahwa Allah mengumpulkan Al-Quran ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan mengumpulkannya, kata Allah. Dan juga bacaannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Jadi nggak ada seorang ulama dari Ahlussunnah mengatakan bahwa pengumpulan Quran itu bid'ah, nggak ada. Bahwa ini termasuk maslahat yang mursalah, yang bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Wallahu alam.